Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, insya Allah tema yang akan kita bahas hari ini apa? Menerima seutuhnya. Ya, ini maknanya sangat luas sekali. Selesaikan mudah-mudahan dalam 2 kali pertemuan. Ya. Tapi saya akan awali menerima seutuhnya ini ruh atau filosofi dari ayat yang akan kita bahas di surat As-Saffat ayat 102. Ustaz Aan. Ya. Teman-teman coba buka surat As-Saffat ayat 102. Surat keberapa As-Saffat? Surat ke-37, ya. Nah, ini yang akan menjadi landasan kita dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Surat As-Saffat ayat 102. Agak panjang nih Bu, 102 sampai dengan 111. 102 sampai 111 Ustadz Aan. Ini akan jadi landasan pembahasan kita tentang menerima seutuhnya. Sudah ditemukan Ibu Bapak? Surat As-Saffat ayat 102 ya, sampai dengan 111. Ya, mangga Ustadaan. Teman-teman udah dapat semuanya? Dah ya, coba dicek biar lebih berkah. Kita dengerin surat yang akan kita bahas ini. Ustaz Aan akan membacakannya. Mangga Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق Allahul Azim. Bapak Ibu sahabat yang Allah muliakan, tema kita adalah menerima seutuhnya. Ya. Ini gambaran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pernah minta diberi keturunan. Ayat 100-nya Anda lihat, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang fabasyarnahu bi ghulamin halim.
kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, berikan kami keturunan yang soleh. Robbi habli minas solihin. Ini juga bisa jadi doa kita, Bu, Pak. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam berpuluh tahun menikah, belum dikaruniai anak, terus berdoa Robbi habli minas solihin, sampai Allah akhirnya mengabulkan doanya. Di saat usia istrinya itu sudah secara ilmu manusia tidak mungkin hamil. Makanya ketika diberitahu bahwa istrinya ini akan hamil, ya, terutama istri yang pertamanya yaitu Bunda Sarah mengatakan, bagaimana aku punya anak? Aku ini sudah menopause, sudah tidak mens lagi gitu. Nah, tapi kalau yang ini ceritanya anak yang pertama yaitu Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 2 anak dari 2 istri. Nah, yang diceritakan ini adalah istri yang kedua yaitu Bunda Hajar. Nah, lalu Allah menyuruh Nabi Ibrahim yang sudah merindukan anak berpuluh tahun, Robbi habli minas solihin, lalu diberilah anak, disuruhlah Ibrahim alaihissalam menempatkan putranya yang sekarang jadi Masjidil Haram. Bapak Ibu, kalau Anda lihat Masjidil Haram, di situ ada Ka'bah, di situ ada setengah lingkaran. Ya, setengah lingkaran. Itu namanya apa? Hijr Ismail. Hijr itu kamar. Tempat Ismail berada di situ. Anda bayangkan ya, dulu ya masih tidak ada, kan belum ada Ka'bah, belum ada apa di situ. Lalu Nabi Ibrahim ya, menerima seutuhnya. Beliau ingin punya anak, Robbi habli minas solihin. Setelah punya anak, Ibrahim, tempatkan anakmu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di satu tempat di mana sejauh mata memandang hanyalah lautan padang pasir. Nabi Ibrahim menerima seutuhnya. Sampai ketika istrinya nanya, Allahu amaraka bihadza, Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ya. Apa kata istrinya? Kalau begitu aku yakin Allah menolong aku. Kan ibu mah pasti protes. Jadi mamah gimana atuh? Engke mamah hirup kumaha? Nanti anak-anak gimana? Iya mas, suaminya menerima seutuhnya, istrinya menerima seutuhnya. Ibrahim mengatakan, aku diperintah oleh Allah. Kata istrinya, kalau begitu aku yakin Allah menolong saya. Jadi suaminya menerima perintah seutuhnya, istrinya menerima seutuhnya. Ibu sama suami menerima seutuhnya? Ibu menerima suami seutuhnya? Bapak menerima istri seutuhnya? Tuh, bapak nama insya Allah, ibu mah caricing. Nah, jadi ternyata rumus dalam hidup itu adalah terima seutuhnya. Ketika Nabi Ibrahim disuruh menempatkan putranya, terima seutuhnya, ditempatkan. Kata istrinya, Allahu amaraka bihadza, Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Iya. Istrinya nerima seutuhnya. Tapi menerima seutuhnya bukan berarti tanpa takut, tanpa khawatir. Ibrahim ada kekhawatiran. Ditinggalkanlah Ismail dengan istrinya Hajar, lalu berjalan dan ada sebuah bukit yang nanjak gitu. Itu yang disebut dengan Sofa. Kita kalau berhaji atau berumroh Pak, itu ada bukit yang nanjak. Tapi sekarang mah sudah dalam bentuk yang nyaman di kaki. Sudah bukan batu-batu yang tajam, sudah marmer. Udah begitu Ka'bahnya juga sudah nggak kelihatan karena tertutup sama bangunan. Zaman dulu itu plong begitu. Nabi Ibrahim menempatkan putranya, tapi tetap walaupun nerima seutuhnya,
Kekhawatiran ada. Wajar nggak? Mengangkatlah tangan beliau. Beliau mengangkat tangan. Dan ini yang kemudian dilakukan saat kita umroh atau haji. Di sofa itu doanya kudu ngangkat tangan gini bapak-bapak. Ngangkat tangannya bukan gini ya untuk bapak-bapak ya. Karena Nabi sampai kelihatan ketiak. Biarin orang yang mendekat pada pingsan juga. Boleh Pak. Yang kuat teh istrina. Kata temennya, kok teteh kiat? Tos biasa. Jadi doanya begini. Bukan begini. Jadi bukan begini. Itu doanya. Nabi Ibrahim mengangkat tangan. Apa yang beliau katakan? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tempatkan istri dan anakku di satu tempat di sisimu Baitullah, di mana sejauh mata memandang hanyalah lautan padang pasir. Ini askantu biwadin ghairi dzar'in, tidak ada pepohonan. Berarti padang pasir semuanya teman-teman sekalian, padang pasir. Dan Anda tahu kalau di musim panas, kemarin kami haji itu di musim panas, Bu. Ya, pagi itu di 43 derajat. Siang itu rata-rata di 45, bahkan waktu wukuf mah hampir menyentuh 50. Pokoknya kita kalau keluar tenda itu seperti di depan kita tuh ada kebakaran gitu kan. Just langsung panas, Bu, wajah teh. Kata wajah saya ya itulah bagusnya yang sawo matang busuk, jadi nggak kelihatan. Jadi walaupun kebakar tuh nggak kelihatan, tapi kalau yang putih kebakar tuh kelihatan banget kan gitu. Itulah Pak, terimalah kalau kulit kita sawo matang busuk ya kan gitu. Ya. Paham kok nggak kelihatan kebakar? Emang bau anak kieu. Jadi kabakar oge teh katingali, bener teh. Nah gitu. Ya. Nah, Bu, Pak, kebayang atuh tidak ada pepohonan, ya kan gitu. Kering, kerontang, tidak ada kehidupan. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan anak cucuku orang yang selalu dekat dengan Engkau. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan anak cucuku orang yang berakhlak mulia. Dia bisa mencintai orang dan dicintai orang. Baru yang ketiga, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikan pada keturunanku rezeki. Semoga dengan begitu mereka bersyukur. Bu, anak-anak keturunan kita itu rezeki sebanyak apapun dia tidak akan bersyukur kalau nggak punya iman, nggak punya akhlak. Makanya yang dititipkan oleh Nabi Ibrahim apanya dulu? Liyuqimus shalah. Jadikan anakku orang yang dekat dengan Engkau ya Allah. Ya. Kemudian jadikan anakku orang yang berakhlak, beri dia rezeki. Jadi kalau kita mendoakan anak tuh titipkan imannya. Titipkan rezekinya. Jadi rezeki itu nomor 2. Sebab kalau anak kita imannya bagus, dia ada rezeki, dia jadi orang yang berterima kasih. Nah, ditinggalkanlah Bunda Hajar dan Ismail. Di ayat yang tadi dibacakan oleh Ustadaan, falamma balagha ma'ahu sayu, ya. Ketika Ismail sudah berusia balik, kebayang nggak? Nabi Ismail pulang lagi kemana? Ke Palestina. Bu, Pak. Jadi gini, Nabi Ibrahim disuruh menempatkan anaknya di Jazirah Arab. Beliaunya sendiri di Palestina. Ismail ditempatkan di Jazirah Arab. Kalau Ishak itu di Palestina. Ishak punya anak namanya Yakub di Palestina juga.
Yakub punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya 12 anak. Ada Yusuf, ada Yehuda. Nah, dari Yehuda lahirlah bangsa Yahudi. Dari bangsa Yahudi itu ada nabi-nabi yang kita kenal. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, termasuk Nabi Isa. Tak eta teh semua keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Bunda Sarah. Makanya kenapa kita suka mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa ali Ibrahim? Karena keluarga Ibrahim itu rata-rata anak cucunya jadi nabi. Jadi kita tiap sholat ngadoakeun Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, termasuk tiap sholat kita mendoakan Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan panjang kalau disebut namanya satu-satu, makanya disebut keluarga Ibrahim. Itu jawabannya. Jadi jangan, mama kenapa kita mendoakan keluarga Ibrahim? Ya gitu cek Nabi atuh ari kamu. Nah, sekarang terjawab alasannya. Karena Nabi Ibrahim tuh anak cucunya tuh banyak jadi nabi. Ya, nah dari Bunda Hajar yang jadi nabi itu Ismail, terus turun temurun Nabi Muhammad. Ya, nah balik ke sini. Ketika Ismail sudah berusia balik, nah jadi Ibrahim itu meninggalkan anaknya belasan tahun, balik lagi disuruh oleh Allah. Pokoknya nama Nabi Ibrahim tipe yang suka menerima seutuhnya, tidak banyak membantah. Mama nanti ngaosnya ke Masjid Peradaban Arjasari, mangga. Ibu makan, terus engke kumaha, terus naik naon, gitu kan. Ibu mah nggak gitu kan? Nah. Mama, nanti kita silaturahmi ke si emak ya di Garut. Ih, ayeuna kan usum libur, engke macet moal. Terus lamun macet kumaha? Nah, ibu gitu henteu. Henteu, ibu mah. Mencek suami, "Mama, silaturahmi, hayu." Mah, itu Pak RW sakit, kita tengok ke rumah sakit, hayu. Gitu. Ya. Papa, itu Pak RT sakit, kita tengok. Ih, atuh ari mamah henteu, hayu. Selama itu baik, terima seutuhnya, terima hayu, terima seutuhnya. Iya maksudnya, terima hayu. Ya. Ya. Jam 3 istri membangunkan, "Papa, tahajud yuk." Hayu. Nggak ada istilah, "Papa teh atuh mah baru tidur ini, besok teh capek ini." Terima seutuhnya. Ajakan istri teh benar, hayu. Gitu. Hai anakku, Ibrahim saat anaknya berusia balik, "Hai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu." Maksud aku bermimpi menyembelihmu itu maksudnya Ibrahim mengatakan, "Aku menerima wahyu lewat mimpi bahwa aku harus menyembelihmu." Karena para nabi itu kadang menerima wahyu lewat mimpi. Nah, seperti halnya ini. Fandur madataro. Gimana pendapatmu? Ini isyarat juga kalau kita jadi orang tua, Bapak. Kalau kita jadi guru, sekalipun kita yakin benar, tentu afdol kalau kita minta pendapat. Ya. AA teh ku mamah dimasukin ke pesantren. Gimana menurut AA? Gitu. Lah iya mah. Pokoknya engke Senen ke Garut. Napa ayah? Pokoknya asup pesantren. Iya aku mah nggak mau. Ameh teu bangor kamu teh. Cek mama pesantren. Jangan begitu. Ajak berdiskusi ya. Nah, Bu, Pak, bagus kalau Bapak mau ngajak anak-anak ke sini. Nah, mau ikut nggak ke Masjid Peradaban? Di sana teh ada permainan untuk anak-anak. Sok gerak kamu cobaan dulu ke sana. Terus bisa jajan di sana. Ya, ada hui aya naon gitu.
Cek budak teh munghui. Nah. Tapi paling tidak kasih pandangan. Ismail menjawab, ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Berarti Ismail ketika diberitahu, nah ayah harus menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail? Ayah, lakukan saja kalau itu perintah Allah. Berarti Ismail apa? Menerima kebayang nggak Bu? Ini ada keluarga hebatnya luar biasa. Ibrahim sebagai ayah selalu menerima seutuhnya. Istrinya terima seutuhnya. Anaknya ketika udah remaja masih kangen, masih sono sama bapaknya sekian belas tahun nggak ketemu. Allah mengatakan, Ibrahim, sembelih tuh anakmu. Ya. Tapi Ibrahim tidak kemudian begini, ya. Mail, sini nak. Berbaring nak. Ya. Bunda, pisau. Ini budak kudu dipencit. Ini anak harus disembelih, gitu enggak? Diajak diskusi, gimana pendapatmu? Kata anak teh, ayah, kalau itu memang perintah Allah, laksanakan. Aku menerima seutuhnya. Jadi ini kata menerima seutuhnya itu kudu jadi kunci, Bu. Karena ternyata suksesnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Bunda Hajar tuh selalu mengatakan, kalau itu perintah Allah, ya aku terima tanpa reserve. Ya udah aku terima. Falamma aslama wa talla lil jabin. Ketika keduanya telah berserah diri, sudah berserah diri, menerima seutuhnya, Ibrahim membaringkan anaknya untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi tidak ada yang dipaksa. Dua-duanya menerima seutuhnya. Ibrahim membaringkan anaknya. Wanadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami memanggil, hei Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, inna kadzalika nazzil muhsinin. Sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Membenarkan mimpi itu, Ibrahim, kamu sudah mewujudkan perintahku lewat mimpi. Ya, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Siapa yang mengatakan inna hadzalahul balaul mubin? Siapa yang mengatakan sungguh ini benar-benar ujian yang nyata? Siapa? Kok Nabi Ibrahim? Allah kan kieu nya kita. Saya menerima Anda seutuhnya. Ya. Pinter dan bodohnya. Bu, kan cerita Nabi Ibrahim dan Ismail kan sudah nerima seutuhnya. Tas gitu teh dibaringkeun. Nah, lalu Allah berfirman, Ibrahim, kamu sudah mewujudkan perintahku lewat mimpi. Ya, sungguh ini teh ujian yang nyata untuk kamu berdua. Ya, nah, kami ganti anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Karena Ibrahim sudah menerima seutuhnya, Ismail sudah menerima seutuhnya, lalu dikatakan hadzalahul balaul mubin. Ini teh ujian besar. Lalu kamu udah lulus. Kami ganti Ismail itu, ya, agar kamu menyembelihnya bukan anak, tetapi kambing yang besar, seekor sembelihan yang besar, gitu. Nah, ini penting Anda baca, karena masih ada yang beranggapan Ismail teh begitu nempel pisau berubah jadi kambing besar. Ini kan informasi yang keliru. Ya. Bukan, ketika sudah berbaring, ya kan? Gitu. Lalu dikatakan, Ibrahim, kamu sudah mewujudkan perintahku. Sekarang gantilah anakmu dengan sembelihan besar. Jadi kata Ibrahim, Ismail, udah, ya, kita udah lulus. Kita cari sembelihan besar, gitu. Jadi jangan salah ngomong. Ismail berubah jadi sembelihan besar. Iya ayat nata. Anda teh kudu baca ayat teh.
sering dengar cerita ini tapi baru ayeuna baca ayatna. Ya bener nggak sih? Anda teh sering dengar cerita ini kan? Umur Anda 57 kan? Baru sekarang baca ayatnya. Oh iya ayatnya teh. Padahal itu cerita dari mulai playgroup. Dari mulai playgroup ya. Wa fadil bidzan wa tarokna alaihi fil akhirin. Kami abadikan pujian untuk Ibrahim di kalangan generasi berikutnya. Maksud jadikan kami tinggalkan pujian apa? Selalu kita aja sekarang sedang memuji bagaimana Nabi Ibrahim, Ismail, Bunda Hajar, kita ceritakan sekarang. Itu menjadi pujian. Kita katakan, saudara-saudara, luar biasa Nabi Ibrahim, Ismail, dan Bunda Hajar itu selalu menerima seutuhnya. Jadi ternyata teman-teman, kalau kita menerima seutuhnya, nanti Allah nolong kita. Kalau ibu dikasih penyakit, terima seutuhnya. Terima. Ya, udah saya terima. Mungkin jalan hidup saya harus begini. Terima aja udah. Nah itu akan jadi energi. Ya, jangan suka memberontak. Kalau ibu ayeuna hareudang teh, terima seutuhnya. Boleh nggak gibar-gibar gitu? Boleh. Ya. Boleh bu. Tapi ibu terima seutuhnya. Udah aku terima seutuhnya. Dan memang ini masjidnya ya sebenarnya tidak panas, tapi karena yang hadir ribuan jadi terasa panas. Nah, kalau ingin nyaman masjid ini tidak panas, ya sore-sore di sini sendirian, tiis saudara-saudara. Ya, paham sana masjidnya meni panas, tapi kan ini bukaannya banyak sekali. Ini bukaannya tuh luar biasa dan ini tidak perlu AC sebenarnya. Ya, tapi kenapa terasa nggak panas sih, cuma rada-rada anget gitu kan? Tapi kan Anda mah ogohan pisan jelemananya. Nah, ya. Nah, lalu apa? Ya udah terima aja seutuhnya gitu ya. Bu, kalau ibu di tengah kemacetan terima aja seutuhnya. Jangan gini, ya Allah ini Bandung kalau hari Jumat meni macet gini, tinggal itu nomor Jakarta. Ya teh kamarana sih. Mau pada apa sih datang ke Bandung sih? Ya kan? Anda sok anu protes gitu. Terima seutuhnya. Ya udah, terima aja seutuhnya, ya gitu. Nah, ternyata Nabi Ibrahim itu karena beliau suka menerima, kami abadikan pujian untuk Ibrahim di kalangan generasi berikutnya sampai generasi sekarang. Salamun ala Ibrahim, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Bu, ingin diberi ucapan selamat oleh Allah, terima seutuhnya. Ibu terima seutuhnya suami ibu. Sampai suami ibu meninggal, teman-teman ibu akan memberikan ucapan selamat. Teteh meni kuat, teteh ya Allah ngadepin suami kayak begitu. Ya, teteh selamat ya. Selamat karena ngadepin suami yang dolim gitu. Ya, Bapak, ya. Kata teman-teman teh Kang Wilujeng Kang, Akang lulus. Akang lulus. Punya istri sedahsyat itu tapi Akang bisa lulus. Salamun ala Yusuf, teman Anda namanya Yusuf. Nah, salamun ala Aan, kalau ngaranna Aan. Salamun ala Ibrahim, selamat. Tuh Bu, Pak, salam sejahtera. Makanya sunnah kalau kita mengucapkan selamat kepada orang yang dianggap sukses. Ya, Sadaan, Wilujeng, ya, gitu. Putranya alhamdulillah sudah jadi sarjana. Itu teh akhlak. Selamat ya gitu. Gitu. Teteh selamat ya udah nikah lagi. Kan suami yang dulu meninggal. Gitu. Jelas? Selamat ya. Jadi kalau Anda lihat orang itu meraih suatu kebahagiaan, sunnah menyebutkan Allah saja mengajari luar biasa. Ibrahim tuh lulus. Wah, Nabi Ibrahim Bu, kalau Anda baca ayat-ayat lain, iya mak kita cuma sepenggal saja. Sepenggal aja. Betapa Nabi Ibrahim itu ujiannya bertubi-tubi. Finally itu yang berat ini. Beliau udah lama nggak dikasih anak, lalu diberi anak, dijauhkan dari anaknya, belasan tahun disuruh dijemput eta anak, masih sonong, masih kangen, disuruh sembelih.
Ya. Udah itu puncak ujiannya. Sampai Allah katakan inna hadzal huwal balaul mubin. Ini ujian yang nyata, yang berat, ya. Salamun ala Ibrahim, selamat ya. Gitu. Jadi sunnah Bu ngucapin selamat kepada orang-orang yang sudah melewati masalah-masalah yang berat, gitu. Ya. Teman Anda habis haji, Teteh Wilujeng, selamat datang ke Indonesia, mudah-mudahan mabrur, gitu ulema. Ayo oleh-oleh teh. Wih hajinya, ayo oleh-oleh teh. Yang pertama kali itu ucapkan selamat. Selamat Wilujeng, kata orang Sunda mah, Wilujeng selamat ya udah pulang lagi ke Indonesia. Mudah-mudahan mabrur mabruroh, mudah-mudahan teteh sehat, mabrur. Udah ucapkan selamat. Allah berfirman salamun ala Ibrahim, selamat kepada Ibrahim. Kadzalika nadzil muhsinin, demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh Ibrahim itu termasuk hamba yang Jadi ciri hamba yang beriman apa? Menerima seutuhnya. Bu, ini kata sederhana loh, menerima seutuhnya. Tapi sok lakukan gerak dalam kehidupan. Ini teh susah, ya. Karena ada saat dimana bala itu, ujian itu kan kita nggak tahu. Allah berfirman, Inna hadzalahu wal balaul mubin. Yang kita baca dari kehidupan Ibrahim itu ujian yang nyata. Nah, makanya peristiwa-peristiwa seperti menyembelih, sembelihan dan seterusnya itu ada dalam ibadah haji. Di tanggal 10 Zulhijjah itu boleh kita melempar jumroh, lalu tahalul dan menyembelih. Boleh juga kita tawaf, ifadah, tahalul dan menyembelih. Kalau menyembelih itu bisa sampai tanggal 13. Begitu, ya. Kalau ingin dijelaskan detail nama masalah haji mah kalau ibu bapak ikut manasik haji percikan iman. Kan gitu. Nah, itu ya. Jadi pelajaran berharga bagi kita dari jiwa di mana Nabi Ibrahim menerima Nah, kita dalam menerima aturan Allah itu harus menerima seutuhnya. Coba lihat An-Nisa ayat 65. Surat keempat ayat 65. Surat An-Nisa surat keempat ayat 65. Sudah ada, Bu? Bapak-bapak sudah ada? Oke. Ayat 65 kita baca sama-sama ya, dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sadaqallahul azim. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, ini mental yang harus ada pada diri kita setelah kita belajar dari bagaimana Nabi Ibrahim, Ismail, Bunda Hajar selalu menerima seutuhnya sampai Allah memberikan selamat. Salamun ala Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim itu sukses melewati ujian-ujian karena selalu menerima seutuhnya. Nah, kita fala wa rabbika la yu'minuna. Demi Tuhan, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikanmu Nabi Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Bapak Ibu, kita ini dalam hidup pasti selalu ada perselisihan.
Nah, yang dimaksud perselisihan itu maksudnya bukan tidak selamanya bermakna saya berselisih dengan Ustadz Aan, enggak. Tapi maksudnya setiap orang itu suka punya kepentingan yang beda-beda. Ya. Manusia mah dalam hidup suka ada perselisihan. Suka ada kepentingan yang berbeda-beda. Bisa dipahami maksud saya? Iya, ya. Ibu beli bahan makanan di tukang sayur aja suka ada perselisihan. Cek anak teh, mama beli tahu, cek suami teh tempe, cek si bungsu teh nog. Ya. Akhirnya keputusan ibu naon. Nah, artinya nggak maksud saya dalam hidup mas selalu ada dan kita ini nggak mungkin membuat semua orang harus sepakat, ya, gitu. Jadi dalam hidup mah begitu. Saya punya 3 anak, mereka kadang berselisih, ya, begitu. Saya punya 5 teman, kadang mereka berselisih. Saya kemarin mendampingi jamaah hampir 140-130 sekian. Dan saya tahu kepala mereka beda-beda. Iya, anu gampang inget, susah lupa. Anu kakari diomongkeun nanya deui. Itu teh udah dijelaskan, ditanyakan lagi. Gitu. Jadi saya teh sampai ada jamaah yang gini, Pak Am tiap tahun kayaknya uyuhan sabar. Dalam hati, aku menerima seutuhnya. Ya udah Bu, jamaah tehnya aya nu ngomongna teh baik gitu ya. Aya oge nu ya begitulah ya gitu. Aya nu komen di grup teh selalu bagus. Aya nu komen di grup teh selalu butut. Di mata manehna mah nu alus goreng KBG gitu kan. Nah, yang hadir di sini begitu ya. Aya nu ka dieu teh, ih resep aku mah Masjid Peradaban teh kitunya gitu. Tingali kamar mandina ge meuni aya anggrek ya. Aya oge nu kieu ya, kamar mandi anggrek atuh. Nah, gitu kabayang teu? Kabayang teu? Asup ka kamar mandi aya anggrek teh kieu. Anggrek di kamar mandi. Kampungan kuno di ruang tamu cenah gitu. Tapi aya oge nu ih meuni resepnya Masjid Peradaban mah kamar mandi teh seperti hotel bintang 5 ada anggrek kan gitu. Begitu. Bapak Ibu, Anda itu harus saya terima seutuhnya. Ya. Harus saya terima seutuhnya. Saya ngebimbing jamaah, saya terima seutuhnya. Anda yang jadi guru, kudu terima seutuhnya. Ya, da murid teh beda-beda. Anu gawe teh nanya, tapi teu ngarti. Ya. Aya Bu, gawe teh nanya, begini Pak. Tapi ujian butut wae manehna teh. Kan gitu. Sok ibu yang jadi guru, muridnya beda-beda tuh. Ya. Terima seutuhnya. Gitu, ya. Nah, sekarang di ayat ini dikatakan, demi Tuhan, mereka tidak iman sebelum mereka menjadikanmu, maksudnya ajaran Islam, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka. Bu, kalau Anda baca Quran, terima seutuhnya, jangan ada merasa keberatan. Paham maksud saya? Misalnya Anda baca ayat tentang warisan, walidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki dapat 2 kali perempuan. Ih, gini. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan, kan sama-sama anak. Aneh. Berarti Anda tidak menerima seutuhnya. Anda baca ibu-ibu, fankihu ma taubalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nikahilah wanita-wanita yang kamu suka, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi kalau kamu tidak bisa berlaku adil, 1, golo 2 kilo. Terima seutuhnya. Pasti ada hikmah di balik itu. Terima aja seutuhnya. Gitu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, Allah berfirman, demi Tuhanmu, pakai demi Tuhanmu, demi Tuhanmu, ya. Mereka tidak dikatakan beriman sampai engkau Muhammad
Sampai kamu wahai umat Islam menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai hakim di atas segala kepentingan-kepentingan kamu. Nah, setelah itu ini yang penting, wala yajidu fi anfusihim haraja. Tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima sepenuhnya. Jadi kita ini kalau ngomong agama terima sepenuhnya. Bahwa saya belum bisa melaksanakan lain soal, tapi saya terima sepenuhnya bahwa itulah aturan Allah. Gitu. Paham? Saya mau umroh tapi saya belum berhijab. Pertanyaan saya apa? Teteh yakin berhijab itu wajib? Yakin, tapi iman saya masih lemah. Saya kan model rambutnya asal bar, paham, ditutup-tutup teh. Jeung kete sok sieun rontok deh. Saya bilang, yang penting Anda terima kan bahwa berhijab itu wajib. Iya, saya terima. Udah. Pegang aja itu. Bahwa Anda belum bisa melaksanakan, mudah-mudahan setelah umroh Anda jadi berhijab. Benar Bu, pulang umrohnya jadi berhijab. Tapi kalau gini, Pak Am, saya mau umroh tapi belum berhijab. Solehkan dulu Anda. Bagaimana Allah menerima umroh Anda kalau hari-hari Anda belum berhijab? Maka dia tidak akan pernah berhijab. Tapi kalau gini, teteh yakin nggak hijab itu wajib? Yakin, tapi saya belum bisa melaksanakan. Oke, kalau belum bisa mah, tapi terima dulu ya bahwa itu teh wajib. Sok umroh, sok haji. Nah itu mah pulang teh berubah tuh. Jadi sebenarnya yang penting terima aja dulu. Bahwa Anda belum bisa melaksanakan itu bab lain. Karena orang bisa melaksanakan itu banyak faktor. Gini, banyak faktor. Ketika turun ayat tentang hijab, itu ada yang belum berhijab. Kenapa? Nggak punya kain. Maka dibolehkan saat itu para wanita menggunakan hordeng sebagai hijab. Bu linheur ya teh aya itu teh anda mah kieu canda censanu canda. Hordeng, taplak meja itu dipakai. Makanya sampai sekarang ada kerudung yang motifnya taplak meja. Sampai sekarang aya kerudung no motifna hordeng. Eta teh ada asal usulnya zaman baheula, Saudara. Nah, teman-teman sekalian, zaman jahiliyah itu yang namanya khomer seperti minuman teh, kopi di kita, ya. Jadi ada kayak zaman sekarang lah, ada yang senang kopi, ada yang senang teh, ada yang senang air putih kan gitu kan, ada macam-macam. Yang namanya khomer itu seperti kita minum teh sama kopi. Turun ayat, innamal khomru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaiton fazanibuh. Hindari itu khomer. Itu mah Bu, ya. Mereka terima dulu walaupun masih seneng teh khomer teh, ya. Aya nu leguk sakali diceun. Dibuang sampai katanya jalan-jalan yang ada di Madinah itu berubah seperti baru selesai hujan. Kenapa? Karena setiap rumah rata-rata ada khomer dan mereka membuang khomer itu. Ini isyarat apa? Di ayat ini dikatakan sehingga tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuh wa yusallimu taslima, mereka menerima dengan sepenuh hati. Jadi ternyata hidup itu kalau ingin ringan, terima sepenuh hati, ya. Dan kalaupun Anda belum bisa, Anda kudu belajar untuk menerimanya, ya. Ada orang yang karena musibah kakinya harus diamputansi. Awal-awalnya dia tidak terima, tapi setelah dia terima apapun yang Allah takdirkan, malah dia sekarang, ya, kalau olahraga yang ada yang olahraga apa tuh Pak Bu? Yang di kursi roda, ada yang voli, ada yang badminton, olahraga apa? Paragim itu saudara-saudara kita yang ada masalah di anggota badannya, ada yang kakinya putus, tapi kalau bicara mengejar bola Ustadz Aan eleh.
ya kan? Dia pakai kursi roda, badminton gitu kan, saya aja bisa kalah gitu kan. Kenapa? Setelah menerima, lalu melihat apa potensi dirinya gitu loh. Jadi teman-teman semuanya, rumus yang kita bahas hari ini belajar dari Nabi Ibrahim, dan ayat ini pengunci. Kita harus selalu menerima seutuhnya apa yang Allah tetapkan. Apakah itu aturan termasuk ujian. Jadi sekarang ibu menerima seutuhnya suami ibu. Kok insya Allah menerima apa tidak? Gitu. Jadi bapak sekarang menerima seutuhnya. Tuh hebat bapak-bapak mah menerima ya. Bapak ibu guru, bapak dosen, kita kudu menerima seutuhnya murid kita. Walaupun kita treatmentnya beda-beda, ya, gitu. Terima aja seutuhnya. Nah, kenapa bapak ibu bisa datang ke sini rutin dan Anda merasa menikmati? Karena Anda menerima seutuhnya. Ya. Walaupun kudu melewati jalan yang terjal, kadang-kadang hujan. Diterima aja seutuhnya. Tapi kan jadi nikmat ya, karena kita menerima seutuhnya. Nah, itu ayat-ayat yang bercerita betapa pentingnya dalam hidup itu menerima seutuhnya. Ya, dan ini contoh yang sangat indah dari Nabi Ibrahim. Maka kita bisa jadi pelaku-pelakunya. Menerima seutuhnya tentang murid kita, menerima seutuhnya tentang karyawan kita, menerima seutuhnya tentang anak kita, menerima seutuhnya tentang mantu kita, menerima seutuhnya tentang mertua kita. Kudu terima seutuhnya. Kenapa? Karena itu yang Allah garis takdirkan untuk kita. Gitu, ya. Itu aja dulu ibu bapak, ya. Insya Allah pekan depan kita lanjut. Insya Allah. Terima kasih. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.